Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok Pina ingin mempersembahkan hasil video kami. Selamat datang di Surakarta hari Minggu. Di balik megahnya kota Solo, berdiri satu pusat kebudayaan Jawa yang penuh sejarah dan makna, Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam video ini kita akan menelusuri sejarah, arsitektur, tradisi, dan peran penting keraton ini dalam kebudayaan Nusantara. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Perpindahan ini terjadi setelah kerusuhan besar menghentikan Soekarno Surakarta dipilih karena dianggap strategis dan aman. Sejak saat itu, keraton yang dibuat menjadi Surakarta dan adalah semangat Islam yang diwarisi. Arsitektur keraton mencerminkan filosofi Jawa, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Di bagian depan kita temukan alun-alun laut, tempat di mana upacara adat digelar. Memasuki komplek utama, kita disambut oleh hari adat. Lalu pemberdayaan agung yang digunakan untuk mengenal bangunan memiliki nama, fungsi, dan nilai simbolik. Tata letak keraton mencerminkan konsep kosmologi Jawa. Sebelum masuk, kita akan menuju ke loket tiketnya dan harus membeli terlebih dahulu tiket masuknya nih. Harga tiket di museum memiliki beberapa kategori dan sangat affordable pastinya, yaitu mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000. Sebelum masuk, kita bakal dicap dulu sebagai tanda pengunjung museum dan akan disambut oleh tour guide di sini. Kenalin, ini Pak Projo Purnomo yang akan nemenin kita keliling pada hari ini. Di spot pertama, kita akan dijelaskan mengenai sejarah berdirinya negara Indonesia atas dukungan dari Keraton Surakarta dan juga silsilah Kerajaan Mataram. Di Museum Keraton Surakarta Hadiningrat, terdapat sebanyak 10 ruangan koleksi benda-benda bersejarah milik keraton dan juga pemberian dari kerajaan lainnya, serta kerajaan dari luar negeri seperti Kerajaan Ottoman Turki. Kali ini kita berada di Sumber Sogo Keraton Surakarta Hadiningrat. Kabarnya, Pakubuwono ke-9 pernah bertapa di sumur ini loh. Di sini juga tersedia air dari sumur Somor yang bisa diminum secara gratis oleh pengunjung. Konon katanya, jika berdoa di sumur ini, maka doa kita akan terkabulkan. Kemudian, teman-teman juga bisa melihat secara langsung kereta kencana Kiai Grudo yang merupakan saksi peristiwa Boyong Kedaton, yaitu perpindahan kerajaan dari Kota Sura menuju Ini Surakarta. payung miliknya PB3. Untuk payung ini berlipat ketika masih di Jatah akan disunat upajari utama betul di Islam. Tiga lapis payung itu bernuansa Islam. Namun di sini semua masuk agama. Islam Jawa, Kristen Jawa, Katolik Jawa, Buddha Jawa, Buddha Jawa. Berarti ibaratnya lambang keagamaan ya Iya, Pak? lambang spiritual agama ini. Terus yang kedua, ini sesuai dengan tiga lapis payung tadi itu, ya, menunjukkan bahwa kita satu, barang siapa yang ingin selamat di akhirat jangan lupa dengan yang dewasa Tuhan, ulama iman. Iya. Yang kedua, barang siapa yang ingin selamat di dan akhirat jangan lupa kepada tetangga kanan kiri Anda, jangan dirusak hubungan keluarganya silaturahmi Islam. Terakhir, barang siapa yang ingin selamat di akhirat jangan lupa dengan kedua orang tua kandung Anda, terutama ulama Islam. Tiga lapis payung diambil dari tiga lapis atap masjid Demak itu. Berarti berhubungan Iya. dengan Masjid Demak ya Pak? Masjid Demak itu masjid paling tua di Pulau Jawa. Iya. Meninggal siapa? Sunan Kalijogo. Kapan Masjid baru sekitar 470 tahun yang lalu. Itu simbol iman Islam ihsan. Dan filsafat hadis bagian dari Sunan Kalijogo. Maka di sini ada pamalinya, Mbak. Barang siapa yang berfoto di bawah payungnya itu melukai. Jangan sekali-sekali berani kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia, terutama yang Mbak. Kita cari makamnya, kita bersihkan, kita siarai, dan bahkan biar nanti arwahnya. Meskipun tidak lagi berkuasa secara politik, namun Keraton Surakarta tetap berperan penting dalam pelestarian budaya Jawa. Keraton menjadi pelestarian seni seperti
Kita berada di lokasi di dalam Keraton Mataram Surakarta namanya Sitinggil, Pak. Sitinggil itu dari kata Siti dan Inggil. Artinya tempat yang tinggi, tanah tinggi daripada tempat yang lainnya. Filosofinya tempat yang sakral, tempat yang suci, tempat yang sangat gawat, ingin angker. Maka tidak boleh sembarang orang datang di sini sembarangan. Di sini ini banyak sekali perangan-perangan atau bagian-bagiannya. Kita berada di sini ini tempat ini namanya pendopo ini Sasono Sewoyono. Sasono itu tempat, Sewo itu luas, Yono itu artinya tempat yang untuk Pabowiro, Jembar. Yaitu di sini ada beberapa bangunan termasuk ini Bangsal Mawutur Tangkil, tempat untuk penobatan raja. Disumpah dalam keraton ditumpah di sini, dinumpah di sini, dilantik di sini sampai sekarang, sampai akhir zaman. Itu di belakang lagi itu namanya Bangsal Witono. Wiwitane ono, artinya tempat yang kita mengingat kita asal-usul kita mulai dari tidak ada sampai tak ada lagi, itu namanya Witono, Wiwitane ono. Terus yang di tengah itu namanya Bangsal Manguneng, neng hati, artinya kita kepada Tuhan. Siapa dari situ hanya pada wujud pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini baru sebagian ini. Ya. Pengunjung diharapkan berpakaian sopan menjaga sikap atau adat. Ada beberapa tempat yang dilarang dimasuki tanpa izin. Di sini spesial tempat untuk upacara penobatan raja. Yang kedua juga untuk persiapan untuk acara namanya Maisolawu juga di sini. Sebelum berangkat ke tempat Rendowano, di sini dulu didoakan di sini dengan upacara adat. Doanya di sini secara Islam. Nah, di sini juga yang ada bergema itu, karena zaman dulu belum ada speaker, belum ada apa namanya itu panyuroswara atau namanya mic. Memanggil sana cukup, woi, misalkan memanggil Raden Tumenggung Setyaki Sobdoyo, Don Pulo, sana mendengar sini. Iya, zaman dulu seperti itu, karena didesain oleh pada masa pemerintahan Pakubuwono X ini dari Tosan, dari Plat Gajah. Berarti plafon atas ini yang membuatkan ruangan ini, Pak. Jadi ini menandakan kalau Raja Surakarta itu top, mempunyai meja luar biasa. Pada saat Raja itu berapa? Ini direnovasi secara besar-besaran BB10. BB10 ya. Jadi hebat sekali. Jadi tidak ada aling-aling, tidak ada dinding apapun. Maka disebut Sewoyono. Karena tidak ada dinding. Ya, Pak. karena luas. Memanggil sana pun saya mendengarkan. Sampai ujung sana ya, Pak. Belum ada yang namanya speaker dan beberapa zaman dulu. Itu ya hebatnya. Kita boleh coba. Ya boleh, silakan coba. Tepuk tangan, silakan. Nah, menggema kan. Misalkan memanggil Kanjeng Raden Tumenggung Setyaki Sobdoyo, sana mendengarkan Don Pulo Sampai ujung boleh. ya. Kadhe barang lajeng Don Sliko langsung Pak. Itu simbang. Jadi sana itu ada respon dari sini. Oke teman-teman, tadi kita sudah menerima penjelasan dan juga berkeliling di Sitinggil dan ditemani oleh Pak Setiadi, tour guide dari Museum Keraton Surakarta. Nah, tadi banyak banget informasi yang kita terima dan ada keunikan ketika kita bertepuk tangan itu ada bergema ya Pak. Tadi kita di sini bergema-gema suara. Inilah Surakarta dan dia adalah simbol hidup kebudayaan Jawa. Di tempat inilah filosofi hidup, seni dan spiritualis terus dijaga. Semoga setelah menonton video ini kita semakin memahami dan mencintai kebudayaan Indonesia. Terima kasih telah menonton.